guys, balik lagi nih sama Lolili TV. Nah, kali ini aku pengen cerita dan sedikit review film One Piece Red. Ya, pada tanggal 21 September kemarin, aku ikutan beli tiket regular One Piece Red. Yang filmnya memang sangat ditunggu-tunggu banget buat fans One Piece nih. Tapi guys ya ada tapinya nih. Oke, sebelum kita lanjut ke reviewnya, yuk buat teman-teman dan nakama Indonesia yang belum subscribe channel Lolili TV, silakan klik tombol subscribe di bawah ya. Jangan lupa untuk aktifin juga tombol loncengnya ya guys. Bagus. Ya, kalau ditanya bagus enggaknya, tentu saja film One Piece Red ini sangat memuaskan dan memanjakan mata. Gak sampai di situ aja, telinga kita juga bakal dimanjakan dengan musik-musik yang bagus-bagus banget dari film One Piece Red ini. Bukan cuma dari segi visualnya saja, tapi dari segi cerita juga sedikit berbeda dari kebanyakan movie One Piece lainnya. Fokus utama dalam One Piece Red ini adalah Uta yang tak lain adalah anak angkat dari bajak laut Akagami Shanks. Oke, sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum nonton One Piece Red, mungkin video ini bakalan sedikit mengandung spoiler. So, buat nakama yang tidak ingin kena spoiler, silahkan tonton video ini sampai habis. Nah, film One Piece Red ini menceritakan seorang diva yang terkenal di seluruh dunia bernama Uta. Uta dengan suaranya yang khas dan indah itu bisa memikat banyak orang sehingga konser Uta pun ramai, termasuk bajak laut dan angkatan laut. Bahkan seorang Tenryubito juga tertarik. Munculnya karakter Uta yang ditunggu membuat sajian movie kali ini bernuansa penuh musikal. Pembukaannya Luffy yang membocorkan Uta adalah anak Shanks yang merupakan salah satu Yonko yang memancing misteri hingga ke akhir laga, menjadi premis jenius di film One Piece Red kali ini dengan tone musika yang menjadi fokus utamanya. Setiap lagu yang disuarakan begitu apik mengisi scoring di tiap adegan. Bahkan keseruan pertarungan klimaks sangat pas dengan lagu Uta, dari mulai irama ala J-pop, Medayu, hingga semangat rock yang menggetarkan panggung dan menghanyutkan para penonton bioskop. Semua musik yang ada dalam film merupakan musik yang bagus dan akan membekas di telinga para penonton. Film yang terasa seperti konser, jelas ungkapan yang tepat untuk menggambarkan film ini. Salah satu tajuk menarik dari One Piece film Red adalah karakter Shanks yang muncul dan juga beraksi. Shanks mencuri perhatian para penonton ketika dia dan grupnya muncul di dalam konflik. Buat kalian yang penasaran akan kekuatan lain Shanks selain hakinya, dan juga para kru Akagami, siap-siap kecewa nih karena tidak dimunculkan atau tidak ada hal baru dalam pertarungan yang melibatkan bajak laut rambut merah itu. Kesannya hanya mengulang skin yang sudah pernah muncul di manga diulang kembali di sini. Jujur sih, gue kecewa banget di sini. Gue kira film One Piece Red ini bakalan mengisahkan seorang Akagami Shanks dan ceritanya bakal berfokus ke dia. Tapi ternyata di luar ekspektasi gue banget. Padahal sebelum-sebelumnya gue sempat takut untuk nonton One Piece Red ini karena belum siap mengetahui siapa sih Shanks sebenarnya. Tapi ternyata setelah aku mempersiapkan diri, ya sudahlah ya. Ya, meski begitu semuanya terbayarkan dengan aksi-aksi epik bajak laut Akagami Shanks saat melawan Top Musika yang digabung dengan kru topi jerami. Nah, scan yang membuat satu bioskop deg-degan dan berharap lebih itu scan ketika Shanks tiba. Namun kembali lagi, porsi pertarungan Shanks di film ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tak seperti anime lain, One Piece tetap konsisten dengan mayoritas aksi dengan visual 2D. Beberapa latar saat Uta bernyanyi yang didukung dengan CG 3D. Selebihnya penggambaran anime klasik 2D dengan efek-efek pertarungan skala masif masih menjadi unggulan anime One Piece. Tiap karakternya pun tergambar apik, walau dengan kostum yang baru. Selain Shanks, Kizaru, dan para marin yang terlihat tidak pernah mengganti bajunya. Penyesuaian penggambaran anime 2D ini masih dapat bersatu dengan efek-efek visualnya nyanyian Uta yang dengan meriahnya penuh dengan warna-warna menyala. Sejak awal sampai akhir film One Piece Red yang disajikan visual yang cantik dari anime One Piece, terutama di momen pertarungan. Bagian pertarungan klimaksnya juga sangat menarik dan menjadi salah satu momen hype di film ini. Beberapa adegan yang tidak diperlihatkan dalam seri One Piece seperti Luffy yang mengenal Uta ditampilkan dengan cukup detail dalam film ini. Hubungan Uta dengan Luffy diperjelas di beberapa adegan. Hubungan Uta dengan Shanks yang sangat complicated juga akan
akan terbuka di babak akhir saat pertarungan hidup mati Luffy dan Shanks. Cerita yang hanya fokus pada Uta dan latar belakangnya mungkin akan terkesan datar sampai babak pertengahan. Namun menjelang akhir laga, semua rahasia yang terbongkar satu persatu akan membuat grafik melonjak beriringan dengan aksi-aksi penuh adrenalin. Siapa lagi yang ditunggu selain aksi Shanks dan para awak kapal bajak laut rambut merah yang ikut bertempur di akhir laga memuaskan semua spekulasi. Apalagi duet beberapa awak yang memang telah memiliki hubungan seperti Usopp dan ayahnya Yasop. Tak hanya dua bajak laut ini, para marin juga ikut meramaikan perburuan Uta yang dianggap bahaya oleh pemerintah dunia. Di sisi lain, bajak laut lain, Lau dan Bartolomeo serta para komplotan dari Big Mom ikut menambah keseruan aksi di konser Uta ini. Banyaknya karakter membuat cerita begitu ringan dari lelucon mereka yang mungkin membenci satu sama lain. Ya, secara keseluruhan film ini layak diberi rating 6 dari 10 karena sejatinya fans sangat berharap ditampilkan kekuatan baru ataupun informasi baru soal Shanks dan krunya di film ini. Tapi ternyata tidak, hanya informasi yang memang sudah pernah dibawakan di manganya saja. Ya, cerita dari latar belakang Luffy dan Shanks semakin kuat dengan karakter Uta ini. Kita dibawa kembali ke masa kecil Luffy bertemu Shanks dan hubungannya saat Luffy sekarang sudah menjadi Emperor kelima lautan. Karakter-karakter pembantu pertempuran akhir menjadi klimaks pemuas para penggemar. Walaupun tak sebanyak film sebelumnya, One Piece Tempade fokus pertarungan hanya untuk memperkuat latar belakang motivasi Luffy menjadi bajak laut. Nah, buat nakama Indonesia yang belum nonton, gue rekomendasiin banget untuk segera nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Lolili TV dan aktifin juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan review seputar film lainnya. Sampaikan juga kritik dan saran kalian di kolom komentar.